Haleluya, shalom. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berapa banyak pagi hari ini saudara yang bersuka cita, boleh lambaikan tangannya? Amin. Boleh tengok kiri kanannya, coba lihat bersuka cita apa enggak? Haleluya. Haleluya. Kita percaya kalau Tuhan naik ke surga menyediakan tempat buat kita yang terbaik. Amin. Setiap kita boleh lambaikan kembali tangannya untuk Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita yang luar biasa. Haleluya. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk setiap kebaikan Tuhan yang dahsyat. Kau sudah mati bangkit bagi kami, bahkan naik ke surga. Dan hari ini kami merayakan kenaikan Engkau yang ke surga untuk menyediakan tempat yang terbaik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami boleh ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan yang besar ya Bapa, karena karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mau datang dengan bersyukur, kami mau datang dengan menyembah Engkau. Sempurnakan ibadah kami pagi hari ini Tuhan, biar kami berkenan di hadirat-Mu ya Bapa. Kami minta Tuhan Roh-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami. Kami mematahkan setiap roh-roh yang bukan berasal daripada Tuhan. Pagi ini kami mau patahkan hal-hal yang menghambat kami untuk datang di hadirat Tuhan. Di dalam nama Yesus, roh-roh yang keras hati kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pikiran yang melayang-layang kami mau patahkan di dalam nama Yesus. Pagi ini Tuhan kami mau patahkan roh LGBT di dalam nama Yesus. Kami mau patahkan setiap roh-roh perzinahan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami mendapat kemenangan yang terbaru dari Engkau ya Bapa. Kami dibebaskan, kami dilepaskan di hadirat Tuhan. Dan Kau menguasai sekeliling tempat ini ya Bapa, sehingga pikiran hati kami sungguh-sungguh tertuju kepada Engkau. Lawat kami dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami pulang dari tempat ini kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu kerinduan kami. Kami percaya Engkau sudah ada di tengah-tengah ibadah ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap memulai ibadah ini. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Satu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Dua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Empat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan mengatakan pengakuan iman. Haleluya. Gereja Bethel Indonesia, aku percaya Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Amin. Mari beri kemuliaan lagi sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita lebih lagi untuk menyembah Tuhan. Kami datang dengan syukur kami, membawa kerinduan kami yang ingin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kiramata karabasyandarabara.
Oh, haleluya. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Sungguh karyamu indah buat setiap kami. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Katakan, ku membawa hatiku Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari beri kemuliaan buat Dia, Raja yang besar dalam hidup kita. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah, karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hati, kami bawa hati kami di hadapan Engkau Tuhan, hanya Engkau menyatakan Engkau yang terbaik dalam hidup kami, Yesusku. Kau terindah, ini kerinduan kami Bapa. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus.
Bapak Ibu Saudara saja yang naikkan pujian ini dari awal, katakan ku datang. Ini kami datang di hadapan Engkau Tuhan, bawa sembahan kami Tuhan dan kerinduan kami buat Engkau Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu, kami mau senangkan Engkau Tuhan. Karya-Mu indah buat setiap kami Tuhan. Terindah Tuhan, selamanya kami mau menyembah Engkau Tuhan. Ku membawa hidup untuk Yesusku, Kau terindah.
sambil bangkit berdiri. Syarabaraba, katakan ku membawa hatiku lebih lagi buat Engkau Tuhan. Ku membawa hatiku hanya Engkau. Ini pengakuan kami Bapa. Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ini janji ku membawa hidupku. Inilah persembahanku. Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Sekali lagi dengan imanmu, ku membawa hatiku hanya Engkau di hidupku. Untuk Yesus, Kau terindah. Semangatku ku membawa hidupku. Ini persembahan kami bahwa selama-lamanya kami mau sembah Tuhan Yesus kami yang dahsyat. Yang siap untuk sembah dan memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Raja kita yang besar. Haleluya, dia sudah mati, bangkit dan naik ke surga untuk setiap kita. Beri salam dulu kanan kiri kita, coba lihat wajahnya bersuka cita atas kebangkitan Tuhan. Amin. Haleluya. Biar seluruh langit dan memuji kebesaran Tuhan. Tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Sama-sama katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Biar keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Hei, katakan, langit memuji Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Hey, setiap kami memuji kebesaran Tuhan. Dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah
biar setiap kehidupan kita senada dengan surga. Amin. Haleluya. Kau hadir di tengah pujian umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Katakan, Roh-Mu yang membebaskan, Roh-Mu membebaskan, membangkitkan di tengah kami Tuhan. Kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu. Nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka, senada dengan surga. Biar hidup kami senada dengan surga. Ini rindu kami di hadapan Engkau Tuhan. Kau hadir buat setiap kami. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, lawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu. Naikkan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka, senada dengan surga. Datang seluruh jiwa menyatu. Naikkan pujian, senada dengan surga. Bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka, bersama dengan surga. Haleluya. Katakan, diselamatkan untuk menyembah-Mu Tuhan. Senada dengan surga. Biar hidup kami senada dengan surga. Amin. Haleluya. Masih kuat memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Dia perbuatannya tidak ada yang tertandingi. Dia Tuhan yang luar biasa. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan.
Sungguh Tuhan, kuasa-Mu besar, tidak ada yang menandingi. Kau dahsyat buat hidup kami. Apapun musuh dalam hidup kami sudah takluk di bawah kaki Yesus, dan kami mendapatkan kemenangan yang baru dari Engkau Tuhan. Ini hidup kami berserah kepadamu. Ini hati kami mau beri buat Tuhan Yesus lebih lagi ya Bapa. Karena kami tahu penyelamat kami yang hidup hanya Tuhan Yesus, yang sudah naik ke surga buat setiap kami. Dan saat ini kami merayakannya ya Tuhan, karena Engkau kami beroleh kemenangan yang dahsyat. Terima kasih, oh terima kasih Yesus, mari bersyukur. Serahkan kepadamu, inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Ini kami bawa semuanya buat Engkau Tuhan. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, pertolongan-Mu yang terbaik bagiku. Yes, kami tahu bahwa pengorbanan-Mu yang mulia
saja Tuhan. Kami rasa tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyamaku. Oh, hanya dekat kepadamu, di dalam-Mu Tuhan rasakan tenang. Hadirat-Mu rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, sumber damai, harapanku. Percaya padamu penyamaku. Kami percaya kepadamu, sumber damai hidup kami. Kau ketenangan dalam jiwa kami Tuhan. Hanya padamu kami berserah. Kau satu-satunya sumber harapan, yang sanggup menyelamatkan kami. Haleluya. Kami mau hadirat-Mu, kami mau lawanan-Mu lagi Tuhan. Bawa kami ke dalam Tuhan. Bawa kami lagi hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah,
Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama. Mari sambil bangkit berdiri katakan bekerjalah, bekerjalah ya Rohku, bekerjalah, berkatalah lebih urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Sekali lagi dengan iman katakan bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus. Haleluya, mari kita angkat tangan kita, minta curahan kuasa Roh Kudus. Ora baba ya syakara lamana, lawatanmu. Amin. Yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, katakan. Kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bapak Ibu saudara yang membutuhkan Tuhan, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita perlu Tuhan. Ora lama sakara lama syakara lama lama. Oh, Kau yang terutama. Ora lama sakara lama 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 lama. Ya lama 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 lama. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Sekali lagi katakan, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Jadi ada 5 hari besar kekristenan, agama Kristen kita semua saudara ya. Ada 5 berapa? 5. Yang pertama Natal. Yang kedua Jumat Agung. Yang ketiga Paskah. Yang keempat kenaikan. Yang kelima pencurahan Roh Kudus. Nah, hari ini adalah 40 hari setelah Paskah, yaitu kenaikan Tuhan saat Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah, Bapak Ibu saudara, kita akan dengarkan firman Tuhan oleh hambanya Pastor Niko, tetapi terlebih dahulu kita akan putar klip berikut ini. Ya, saudara. Jadi apa sih pesan dari kenaikan, saudara ya? Jadi Tuhan Yesus memberikan amanat agungnya kepada kita semua. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amanat agung, katakan amanat agung. Jadi Bapak Ibu Saudara, amanat itu satu pesan penting sebelum seseorang meninggalkan kita. Kalau ada orang yang mau meninggal, saudara ya, dipanggil Tuhan dan dia memberikan satu perintah, mengamanatkan kepada anak-anaknya. Kamu nak, nanti jangan tinggalkan Tuhan. Kamu nak, nanti kalau papa sudah dipanggil Tuhan atau mama sudah dipanggil Tuhan, itu saudara ya, kamu harus sungguh-sungguh ya mengikut Tuhan. Nah itu amanat saudara ya. Dan pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, sebelum dia naik saudara, dia memberikan amanat agungnya. Amanat yang luar biasa kepada kita semua. Supaya apa saudara? Menjadikan semua bangsa muridku. Ya. Baptislah mereka, ajarlah mereka. Saudara mungkin kita, wah saya nggak bisa membaptis pak. Saya nggak. Ya saudara, paling tidak saudara. Anda mengajak orang, ya, memberitakan kepada orang lain, ayo baptis, yang belum baptis angkat tangan, gitu. Ayo segera baptis, kiamat hampir dekat, saudara ya. Saudara, kiamat hampir dekat. Kalau tidak baptis, kalau tidak tidak tobat, saudara, maka akan kiamat, saudara ya. Ini, saudara, ayo kita pada hari-hari ini, saudara, mari kita menyelesaikan amanat agungnya dengan menjadi saksinya. Tadi dikatakan, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, amin Bapak Ibu Saudara. Siap menjadi saksi Kristus? Coba baca dalam Injil Markus pasal 16. Dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Ini berkaitan dengan pemberitaan Injil ya, saudara. Berkaitan dengan kabar sukacita. Bisa dikeraskan sedikit. Berkaitan dengan pemberitaan Injil, saudara. Jadi tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Siapa di sini orang percaya? Angkat tangan. Ya, hampir semua orang percaya ya. Yang tidak percaya, saya nggak tahu, saudara. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Bukan hanya pendeta saja. Bukan hanya penginjil saja, saudara, tetapi orang percaya. Katakan kita orang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh. Siap menumpangkan tangan atas orang sakit? Ya, yang siap lambaikan tangannya. Haleluya. Cari orang sakit, saudara ya. Kalau ada yang sakit mau didoakan, ya, mau didoakan. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh gitu, amin. Tumpang tangan, saudara. Kalau orang tua jangan ditumpang tangan kepalanya gitu, saudara ya. Tumpang tangan pundaknya, kakinya. Apalagi kalau ada ibu-ibu, saudara ya, yang mau pesta, yang rambutnya disasak gitu ke atas, saudara. Jangan ditumpang tangan, apalagi diuyek-uyek ini, saudara. Haleluya, ya saudara. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh. Lalu mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jangan takut tahayul, saudara ya. Jangan takut kabar bohong, hoax, saudara. Amin. Kita dapat mengusir kuasa kegelapan. Amin. Yang siap usir setan, lambaikan tangannya. Haleluya. Cari setan. Usir dia dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kalau ada yang kerasukan setan, saudara, ya usah panggil saya, saudara. Ya, hadapi dengan kuasa Allah. In the name of Jesus. Hardiklah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Haleluya. Tapi saya himbau kalau doa usir atau orang kerasukan setan, Bapak Saudara, itu jangan tutup mata ya, saudara. Melek mata aja, saudara ya. Nanti kalau pas dia ngamuk, saudara ya, manifestasi, wah bisa terpukul Anda, saudara ya. Haleluya. Amin. Siapa siap diutus Tuhan? Lambaikan tangannya. Katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku.
Kita nyanyi ini aku Tuhan utuslah. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Beberapa waktu yang lalu saudara, saya diajak oleh mentor saya Pak Tim saudara untuk menghadiri satu acara saudara. Satu acara anak-anak muda saudara ya. Anak-anak muda berkumpul di situ ada saudara 2.000 orang. 2.000 anak-anak muda. Berapa orang? 2.000 saudara ya. Mereka nggak duduk di kursi saudara karena kursinya penuh, nggak bisa lewat. Mereka duduk di karpet semua saudara. Dan saudara tahu lawatan Allah terjadi. Amin. Saudara, kalau nyanyi saudara, nggak usah jaim-jaim saudara ya. Nyanyi lepas aja, mau nari model gimana, boleh saudara. Daud menari, amin. Ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Seperti apa? Daud menari. Oh ada yang mencela, wah kamu kayak orang gila narinya begitu. Oh malah yang mengutuk itu kena kutuk sendiri saudara ya. Jadi tidak usah takut untuk memuji dan menari buat Tuhan. Di sini kita bebas saja gitu ya saudara, tapi teratur. Katakan bebas tapi teratur. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Saudara, ini lawatan Allah segera terjadi. Ayo kita jadi alatnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini aku, utuslah aku. Baik, sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus juga. Mari kita siapkan diri kita. Tolong para pelayan Tuhan yang sudah ditunjuk maju ke depan. Haleluya. Ora lama syakara mana-mana. I love you Lord. I love you Lord. Tuhan, sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Engkau urapi kami semua, pakai kami semua ya Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat kami mengangkat roti, saat kami meminum dari cawan ini, sesuatu terjadi atas kami, yang sakit disembuhkan. Oh Tuhan, yang kekurangan Tuhan cukupi dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Pakai hamba-hambamu untuk melayani perjamuan kudus, Pak Sigit, Pak Bowo, dan Pak Irwan. Tuhan kita memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. All the goodness of God. All my life you have been faithful. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu sebelum perjamuan kudus. Tuhan, Engkau memberkati kami semua, berkati Pastor Niko yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Pesan untuk kenaikan Tuhan pada
kali ini biar itu termeterai dalam hidup kami, dalam hati kami. Dan kami mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Haleluya. Setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Setelah memberikan pesan yang terakhir, seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dengan disaksikan murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Saya percaya kalau kita berada di sana waktu itu, kita pasti akan sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang melihat bahwa Tuhan Yesus bertambah tinggi. Ketika mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan tapi pasti, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Sementara mereka terheran-heran melihat ke langit, maka ada 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Dari ayat ini, saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga adalah murid-murid Tuhan Yesus, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari surga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan Yesus ada di surga. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus di surga? Yang pertama, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Pesan Tuhan Yesus ini ditujukan untuk murid-muridnya. Karena itu, kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah kita-kita yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, "Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara." Jadi goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu murid Tuhan Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku, dalam seluruh Hal kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sorga adalah sesuai dengan Ibrani 7 ayat 25 yang berkata, "Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka." Tuhan Yesus di sorga menjadi pengantara kita. Artinya sebagai pendoa syafaat bagi kita.
supaya kita selamat secara sempurna. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bisa kehilangan keselamatan. Yang kedua, hampir-hampir tidak diselamatkan. Tapi yang ketiga, selamat dengan sempurna. Hal yang pertama, orang yang sudah percaya bisa kehilangan keselamatan. Matius 7 ayat 21 sampai 23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Dan mengusir setan demi nama-Mu? Dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Ini merupakan peringatan bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang dipakai oleh Tuhan. Agar pelayanan yang diberikan oleh Tuhan semata-mata hanya untuk menyatakan kemuliaannya. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Bukan untuk popularitas, di mana ini bisa mengakibatkan hilangnya keselamatan. Contoh seorang murid yang kehilangan keselamatannya adalah Yudas. Yudas mengikut Yesus begitu lama. Bahkan dicatat dalam Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 6. Ia bersama murid-muridnya yang lain pernah melakukan berbagai mujizat dan pelayanan kesembuhan. Namun ia akhirnya memilih meninggalkan Tuhan. Maka hilanglah keselamatannya. Hal yang kedua, mengenai hampir-hampir tidak diselamatkan. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15 berkata, bahwa kita membangun hidup kita ini dengan dasar Yesus Kristus. Pertanyaannya, bahan apa yang kita gunakan untuk membangun kehidupan kita ini? Apakah dengan bahan emas, perak, batu permata, ataukah dengan bahan kayu, rumput kering, atau jerami? Semua ini akan nampak pada hari Tuhan, saat pekerjaan kita diuji dengan api. Jika pekerjaan kita tahan uji, artinya tidak terbakar karena terbuat dari bahan emas, perak, dan batu permata, maka kita akan mendapat upah. Tetapi sebaliknya, kalau pekerjaannya itu terbakar, karena bahan yang digunakan adalah kayu, rumput kering, atau jerami, maka akan menderita kerugian. Selamat sih selamat, tetapi seperti keluar dari dalam api. Artinya, hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan dapat diartikan. Yang pertama, kehilangan upah atau pahala. Yang kedua, kedudukan yang rendah di sorga. Dan yang ketiga, kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di sorga. Yang keempat, kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah. Mari, saya akan ajak saudara-saudara untuk memperhatikan dengan serius pekerjaan pelayanan kita. Juga termasuk kualitas kehidupan kita. Jangan menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh. Agar kita mendapatkan upah di sorga. Yang mau katakan amin. Tuhan Yesus berada di sorga untuk mendoakan kita agar mendapatkan keselamatan yang sempurna. Bukan untuk kehilangan keselamatan atau bukan hampir-hampir tidak diselamatkan. Supaya doa Tuhan Yesus ini terjadi, maka sesuai dengan 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11 dikatakan bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan. Artinya berbuat baik. Kemudian ditambahkan lagi pengetahuan. Kemudian tambahkan lagi dengan penguasaan diri. Tambahkan lagi dengan ketekunan. Tambahkan lagi dengan kesalehan yang artinya hidup kudus.
Tambahkan lagi kasih akan saudara-saudara seiman. Dan tambahkan lagi kasih akan semua orang. Kalau kita melakukan ini semua dengan sungguh-sungguh, maka kita akan lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kita akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang artinya kita mendapatkan keselamatan yang sempurna. Haleluya! Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Hal ketiga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sorga adalah mencurahkan Roh Kudus. Pesan yang terakhir dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sebelum ia terangkat ke sorga terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Setelah memberikan pesan yang terakhir ini, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah itu apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan berkumpul di ruang atas atau kamar loteng. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus yang menyuruh mereka agar tidak meninggalkan kota Yerusalem, karena mereka akan dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Murid-murid yang berkumpul berjumlah sekitar 120 orang. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Pada hari Raya Pentakosta, jadi 10 hari setelah mereka berkumpul itu, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras, yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa roh. Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus akan dipenuhi Roh Kudus. Tanda awalnya adalah berbahasa roh. Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus dipakai secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Tanda dan mujizat menyertai pelayanan mereka. Peristiwa ini disebut sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Sebab dalam kurun beberapa ratus tahun, sekitar 70% dari dunia yang dikenal pada waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu, pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street, yang disebut dengan Pentakosta yang kedua. Ciri-ciri yang menonjol dalam Pentakosta kedua ini adalah penekanan dalam hal berbahasa roh dan pelayanan mujizat dan kesembuhan. Meskipun seluruh karunia roh juga dicurahkan dengan limpahnya.
Pentakosta kedua ini dahsyat. Mengapa? Karena melahirkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Saat ini ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya belum. Karena itu hari-hari ini pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sedang terjadi. Ini disebut sebagai Pentakosta yang ketiga. Seperti yang terjadi pada Pentakosta yang pertama dan Pentakosta yang kedua. Maka berbahasa roh dan pelayanan kesembuhan juga terlihat begitu intens. Saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 5a berkata, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Selain itu, dalam 1 Korintus 14 ayat 18, Rasul Paulus juga berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Saya sangat mengaminkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Dan saya juga berdoa agar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini juga terjadi pada kita. Yang percaya katakan amin. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Apa yang terjadi kalau kita berbahasa roh? Yang pertama, kita akan lebih berani bersaksi tentang Yesus. Kita ingat Petrus, di mana sebelum dia dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Setelah dibaptis Roh Kudus dan berbahasa roh, dia berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tidak peduli disesah dan dipenjara. Yang kedua, kalau kita berbahasa roh, maka sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 4a, dikatakan, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Yang artinya, kalau kita berbahasa roh, kita akan membangun iman kita. Yang ketiga, kalau kita berbahasa roh, kita akan lebih merasakan hadiratnya dan lebih intim dengan dia. Karena ketika kita berbahasa roh, kita berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Dan yang keempat, kalau kita berbahasa roh, kita akan berdoa lebih lama lagi. Yang kelima, sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 yang berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi kalau kita menghendaki agar roh kita berdoa, menyanyi dan memuji, maka kita harus berbahasa roh. Sedangkan kalau dengan akal budi atau jiwa, maka kita harus menggunakan bahasa yang kita mengerti. Mari, bagi yang mau melakukan, katakan bersama saya, amin. Sekarang Tuhan Yesus berada di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus berpesan kepada kita, aku datang segera. Aku datang segera. Waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatanganmu?
dan tanda kesudahan dunia ini? Salah satu jawabannya seperti yang tertulis dalam Matius 24:14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Karena itu Tuhan memberikan tugas kepada kita sebagai murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa itu menjadi murid Tuhan Yesus. Ini adalah amanat agung dari Tuhan Yesus. Salah satu visi dari Empower 21, bahwa pada waktu Pentakosta tahun 2033, setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Rick Warren dari aliran Baptis mendapatkan bahwa tahun 2033 adalah goal untuk menyelesaikan amanat agung. Karena itu, mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh satu dekade ke depan. Dari tahun 2024 ini ke 2033. Tahun 2033 adalah yang pertama, peringatan 2000 tahun kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tahun 2033 adalah peringatan pencurahan Roh Kudus, yang berarti peringatan ulang tahun gereja yang ke-2000. Peringatan 2000 tahun diberikannya amanat agung. Untuk bisa menyelesaikan amanat agung, tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Ada berapa banyak di antara saudara yang rindu untuk dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Angkat tangan saudara. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Terima pengurapan Roh Kudus, terima pengurapan, terima, diurapi Roh Kudus. Terima kuasa. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami. Tuhan, betapa baiknya Engkau. Betapa baiknya Engkau. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu.
Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati, Engkau hajar juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah. Bapa terima kasih. Engkau akan memberkati kami semua melalui perjamuan kudus ini. Tapi Engkau mau agar kami makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu mari, masing-masing introspeksi. Lihat keadaan diri kita masing-masing. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni, ampuni, ampuni ya Tuhan. Ampuni. Bapa, Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang meminta ampun kepadamu. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukan saja cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih. Dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Apa terima kasih. Saat ini kau sedang menyembuhkan yang sakit. Kau sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah, Engkau menguatkan yang lemah. Terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terima berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Tepuk tangannya mana buat Allah kita, come on.
Cakrawala